Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qawluhu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa ballaga ala rasulina al-karim wa ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ananda santri dan santriwati yang insya Allah semuanya pada sehat-sehat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita kembali pengajian tafsir Al-Jalalaini, di mana pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan surah Al-Hijr. Teringat bahwa di dalam Al-Quran pada surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zarhum utrukil kuffar ya Muhammad ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkanlah mereka Muhammad, yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi Allah memberikan peringatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang kafir itu tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Jadi Allah mengatakan zarhum, tinggalkan atau biarkanlah mereka, ya'kulu, mereka itu makan, wa yatamatta'u, dan mereka itu bersenang-senang. Di mana mereka itu orang kafir makan dan bersenang-senang? Pada bacaan lalu kita baca bidunyahum, ya, di dunia, ya. Di dunia mereka makan, di dunia mereka bersenang-senang. Karena anggapan orang-orang kafir itu, apalagi yang namanya orientalisme itu berpikir, punya pemahaman kehidupan itu hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan lagi setelah di dunia ini. Itu adalah faham orientalisme yang mengatakan bahwa kehidupan itu hanya di dunia, tidak ada lagi kehidupan setelah di dunia. Lanjut bacaan kita pada malam ini, wayulhihimul amalu, dan mereka itu lalai. Siapa itu yang lalai? Adalah orang-orang kafir. Kenapa mereka itu lalai? Ya, maksudnya melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusghiluhum, karena mereka itu disibukkan, jadi sibuk. Jadi mereka orang-orang kafir itu di dunia sibuk dengan urusan dunianya. Wa yulhihimul amalu bitulil umuri. Jadi mereka itu lalai karena sibuk, al-amalu, banyak angan-angannya, ya, banyak keinginannya. Nah, sebagaimana minggu yang lalu saya jelaskan, bitulil umuri, sepanjang hidupnya. Jadi orang kafir itu sepanjang hidupnya selalu berangan-angan.
dan sibuk dengan angan-angan yang mereka lakukan. Ya. Wa ghairihi anil imani, dan tidak beriman. Ya. Dan mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka orang-orang kafir itu yang sibuk dengan urusan dunia, ya, seumur hidupnya, fasaufa ya'lamuna, maka mereka orang kafir itu akan tahu, akan mengetahui nanti dengan kesibukan dunia mereka itu. Fasaufa ya'lamuna, akan mereka tahu nanti. Siapa yang kasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang akan ditahu oleh mereka akibat karena kesibukan dunia mereka sepanjang umurnya? Ya, akibatu amrihim, akibat perbuatan mereka itu. Jadi apa akibat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap angan-angan, ya, keinginan yang sepanjang umurnya, ya, hanya disibukkan dengan dunia, ya, yaitu azabun, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu dikatakan bahwa hidup ini, anggaplah kita hidup di dunia ini seakan hidup selamanya. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, kerjakanlah, kata ulama sufi itu, tentang urusan duniamu itu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan laksanakanlah atau lakukanlah urusan akhiratmu itu seakan-akan kamu besok meninggal. Apa maksudnya dari kalimat ini, ya, oleh ahli sufi ini? Menunjukkan bahwa jangan kita seakan-akan hidup ini hanya untuk dunia saja. Ya, kita harus, kalau kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita mati esok, maksudnya kita harus khusyuk. Betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan dunia kita kalau beribadah. Ya, begitu maksudnya. Ya, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Begitu kata ahli sufi. Ananda santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum ada lagi penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansaka nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata, hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mencari apa yang telah diridhai oleh Allah, yaitu tentang kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi itulah kata Allah, dan jangan engkau melupakan bagianmu untuk urusan dunia. Jadi kita itu juga dilarang, ya, melupakan dunia, karena kita ini hidup di dunia. Makanya ada doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ini manusia hamba Allah Subhanahu wa taala ingin hidup kita di dunia baik dan ingin juga hidup kita di akhirat juga baik. Jadi karena kita ini, kehidupan kita ini hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mau juga baik kehidupan kita di dunia, mau juga kita baik kehidupan kita di akhirat. Lalu apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah. Nah itu, kalau kita ingin mendapatkan
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan kebaikan itu, ya untuk berbuat baik. Lalu apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Coba itu. Ananda sekalian, santri dan santriwati. Jadi Allah itu akan memberikan kebaikannya kepada kita selama kita juga berbuat baik. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian dan santriwati dan santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa haza, jadi fasaufa ya'lamuna, ya mereka akan tahu akibatu amrihim, akibat perbuatan mereka, yaitu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah nanti. Tapi kalau di dunia ini masih ya belum ditahu. Ya, andai kata Allah tidak merahasiakan ya di dunia ini, maka manusia itu akan bertobat semua kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah semua. Ya tidak ada itu, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan siksaan terhadap hambanya yang melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan buat hambanya untuk ya mengingat ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza qabla al-amri bil qital, dan ini sebelum ada perintah jihad, ya berperang. Ya, itulah orang-orang kafir ya seumur hidupnya selalu disibukkan oleh urusan dunianya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma ahlakna, dan Allah tidak akan membinasakan. Nah, coba itu perhatikan ananda sekalian, santri dan santriwati yang berbahagia. Wa ma ahlakna, dan Allah tidak akan membinasakan. Sama juga Allah tidak akan menghancurkan. Allah juga tidak akan menyiksa. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ahlakna min zaidatin. Jadi min itu adalah tambahan. Siapa yang tidak akan dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qaryatin, suatu penduduk. Qarya itu adalah kampung. Sama juga negeri. Jadi tidak akan Allah binasakan satu negeri, satu kampung. Ya, uridu ahlaha, yang dimaksud adalah ya penduduknya, ya, penduduk kampung itu. Jadi Allah tidak akan membinasakan penduduk kampung itu, kata Allah. Ya, uridu ahluha illa walaha, ya melainkan walaha ada padanya. Maksudnya laha itu adalah penduduk kampung itu kitabun ajalun, ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan azab, memberikan siksaan terhadap penduduk kampung itu sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sumpama datang banjir, longsor, ya termasuklah sekarang ada penyakit namanya corona, ya pandemi ini kan juga musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak ada itu ananda sekalian, santri dan santriwati, kejadian itu atau peristiwa itu terjadi begitu saja, tidak ada. Jadi menurut tabula rasa, ya menurut tabula rasa itu kejadian yang ada, peristiwa yang ada itu adalah terjadi dengan sendirinya. Kalau seumpama terjadi gempa, itu diakibatkan karena katanya dunia sudah bosan. Bukan. Nah, itu kalau kita di dalam Islam ini, semua apa yang terjadi
semua peristiwa yang terjadi, apakah itu banjir, apakah itu longsor, apakah itu tsunami, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, setiap ada peristiwa, setiap ada kejadian, itu kita harus kembali kepada Allah, bahwa yang menentukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa, melainkan, ya, wa ma ahlakna, Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan, min qaryatin, pada suatu kampung atau negeri, uridu ahluha, yang dimaksud adalah, yang diinginkan adalah penduduknya, illa, melainkan, kecuali, walaha, ya, walaha, yang dihancurkan itu adalah kitabun ajalun, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maklumun mahdudun. Jadi maklumun itu sudah diketahui, mahdudun, telah ditentukan pula, la hilakiha, tidak akan binasa itu kecuali ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, santri dan santriwati di rumah yang berbahagia, ya, lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma tasbiku, tidak dapat dimajukan. Ya, ma tasbiku, tidak dapat dimajukan, kata Allah. Min zaidatin, min itu adalah tambahan. Ya, apanya yang tidak dapat dimajukan, kata Allah Subhanahu wa taala? Ummatin ajalaha. Ummatin ajalaha, umat itu ajalaha, ajalnya atau kematiannya. Jadi tidak ada yang bisa memajukan yang namanya kematian itu. Wa ma yastakhiruna yata'akharuna anhu. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dapat memajukan ummatin, suatu umat. Jadi umat apa saja, dari umat Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa memajukan ajalnya. Nah, di dalam ayat lain itu dikatakan, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ajal kematian itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak boleh ditunda 1 jam saja. 1 jam, 1 menit saja tidak bisa, apalagi 1 jam. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan tidak juga bisa dimajukan, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Jadi ma tasbiku min ummatin, tidak dapat, ya, memajukan dari umat itu, ajalaha, ajalnya, kematiannya, wa ma yastakhiruna, dan tidak juga dapat, yata'akharuna anhu, ya, mengundurkannya. Jadi tidak dapat dimajukan, tidak dapat diundurkan apabila datang ajal itu. Makanya, ya, pernah saya jelaskan, ketika ajal itu mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu pada waktu manusia itu dalam sakaratil maut, Allah itu memperlihatkan semua sotingan-sotingan siksaan Allah, semua sotingan-sotingan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika fi sakaratil maut itu diperlihatkan di hadapan orang yang mau meninggal. Makanya ada orang yang meninggal itu, ananda sekalian, kalau meninggal dalam keadaan senyum, itu ada yang meninggal dalam keadaan sedih, itu dilihat itu pada waktu ada bayangan-bayangan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga orang yang banyak dosanya itu mau ditunda, ya, mau ditunda kematiannya supaya dapat merubah perbuatannya. Ya, tapi apa boleh buat? Yang saya sampaikan minggu yang lalu, tidak ada yang bisa ditunda, tidak ada yang bisa ditunda-tunda. Itu apa namanya? Kalau Allah sudah ingin mencabut nyawanya seseorang, ya. Itulah sehingga ananda sekalian, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
mereka yang banyak dosanya itu akan mendapatkan siksa yang amat pedih. La immassathum wa la immassathum nafhatum min azabi rabbika la yaqulanna ya wailana inna kunna zalimin. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala diberikan siksaan Allah itu nafhatun, sedikit saja, wala immassathum, apabila ditimpakan kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Nafhatun, sedikit saja. Nafhatun itu sedikit saja dari siksaan Allah. Min azabi rabbika, dari siksaan Allah. La yaqulanna, pasti mereka berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Ya wailana, celakalah kami. Baru dia sadar, ananda sekalian. Kalau sudah mendapatkan siksaan, sadar dia. La yaqulanna, pasti dia berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Sungguh kami sudah tergolong orang-orang yang zalim. Itulah nanti sedikit saja diberikan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, ananda sekalian, ada 3 perkara bagi kita ini akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata ulama, kita akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, golongan yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat dikatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatmainnul qulub, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Di mana saja dia berada, kapan saja. Kalau orang yang tidak pernah lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Dia akan mendapatkan syafaat dari Allah. Biar dia sendiri tenang. Apalagi banyak orang, lebih lagi tenang. Orang yang tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang lupa itu? Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya akan akan dikumpulkan ya dalam keadaan buta di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah itu orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan disiksa dan akan dalam keadaan buta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang akan beruntung, ya kata ulama itu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang tidak pernah melupakan dirinya. Jadi pertama adalah tidak lupa terhadap Allah, yang kedua adalah tidak lupa kepada dirinya sendiri. Apa maksudnya, ananda sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lupa bahwa kita ini adalah akan meninggal dunia. Kullu nafsin zaikatul maut. Kita semua ini, semua yang bernapas ini akan meninggal dunia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup abadi. Tidak ada. Andai kata ananda sekalian, ada manusia yang hidup abadi, maka sampai saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hidup. Tapi tidak ada dikecualikan. Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta, sedangkan Rasulullah meninggal. Fahumul khalidun, yang lain akan kekal, tidak mungkin. Kullu nafsin zaikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Kullu nafsin zaikatul maut, semua yang bernapas pasti meninggal, mati. Ya, mati. Dua tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dan mematikan kita. Yang pertama, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Pertama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit dan sebagainya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Tujuan Allah Subhanahu wa taala yang pertama menguji kita dengan kesedihan, dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Sabarkah kita? Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kematian. Sabarkah kita? Apakah kita sabar ya, dengan kesedihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, sabar ya, kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan selamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kalau tadi bisyarri wal khairi, Allah juga menguji dengan kebahagiaan. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehat. Apakah dengan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya? Nah, inilah ya ujian yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesenangan, menguji kita dengan jabatan, menguji kita dengan kekayaan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesehatan, menguji kita dengan kebahagiaan, menguji kita dengan kekayaan, jabatan dan seterusnya? Tujuan Allah menguji kita dengan itu semua, bersyukurkah kita atau tidak? Syukurkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan? Syukurkah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan? Syukurkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa jabatan yang diberikan Allah kepada kita? Syukurkah kita terhadap nikmat yang semuanya Allah berikan kepada kita? Syukurkah kita? Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita cerdas mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehat kita syukur kepada Allah, maka sehat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya rezeki, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sedikit ataupun banyak, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita syukur, nikmat itu akan, rezeki itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tenang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka ketenangan itu akan ditambah tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kebahagiaan itu kita syukur kepada Allah, maka kebahagiaan itu juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ananda sekalian, santri dan santriwati, kalau kita tidak cerdas mensyukuri terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Apa maksudnya, ananda sekalian? Kalau kita sehat, tidak pernah kita bersyukur dengan membuktikan kita melaksanakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan itu sedikit-sedikit diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rezeki, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inna azabi lasyadid, sedikit-sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kepada siapa lagi kita bermohon kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa kita akan mengadu kalau bukan karena kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam surah Al-Fatihah mengatakan, setiap kita melaksanakan salat, tidak sah salatnya kalau kita melaksanakan salat tidak membaca surah Al-Fatihah, karena rukun daripada salat. Selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula ya Allah aku minta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah, ananda sekalian. Hanya kepada Allah kita berbakti. Wa iyyaka nasta'in, lalu kepada Allah pula kita minta pertolongan. Tapi jangan dibalik, ananda sekalian. Kadang kita ini membalik-balik juga. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia tenang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat, tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Contoh saja ananda sekalian. Ada orang yang datang ke rumah seumpama minta gaji, nah tidak pernah dia melakukan pekerjaan. Ada seseorang yang minta gaji kepada orang, langsung minta gajinya. Nah tidak ada yang dia kerja. Kira-kira orang apa itu, ananda sekalian? Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus iyyaka na'budu, sembah dulu Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, baru kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ananda sekalian, kalau kita cerdas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi berkah buat kita. Sedikit berkah, apalagi kalau banyak berkah. Sebaliknya banyak tidak berkah, ya lebih baik sedikit yang berkah. Tapi kita inginkan yang banyak yang berkah. Itulah yang kita inginkan semuanya ananda sekalian di rumah, santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ananda sekalian, orang yang selamat di hadapan Allah adalah orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah lupa terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga ananda, tidak lupa. Ya, orang yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak pernah lupa bahwa ada yang namanya balasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di dalam ayat dikatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan pernah sama. Ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan pernah sama orang yang tinggal di neraka dengan orang yang tinggal di surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ashabul jannati humul faizun. Orang yang tinggal di surga itu adalah orang yang beruntung. Jadi sebaliknya, orang yang tinggal di neraka itu adalah orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Kenapa? Karena mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut ananda sekalian bacaan kita. Ma tasbiku min ummatin, tidak dapat ya dimajukan min ummatin dari suatu umat ajalaha, ajalnya atau kematiannya, wa ma yastakhiruna yata'akhkharuna anhu, dan tidak boleh juga diundurkan. Wa qalu, dan mereka orang kafir berkata, ay kuffari Makkah, yang dimaksud yang berkata itu adalah orang kafir Makkah. Ya, wa qalu, dan mereka berkata, ay kuffari Makkah, yaitu orang-orang kafir Makkah. Kepada siapa berkata? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikra, wahai orang yang telah diturunkan. Yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi zikru, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikru, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Siapa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir? Ya, fi za'mihi,
dengan pikirannya sendiri. Jadi anggapan orang kafir itu, ananda sekalian, santri dan santriwati, bahwa Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan pikirannya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Lalu apa kata mereka? Innaka, sungguh engkau. Coba itu menggunakan nun at-taukid. Innaka, sungguh engkau Muhammad. Yang dimaksud di situ la majnun, adalah orang gila. Coba, na'udzubillah min zalik. Orang kafir itu menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa Al-Quran itu adalah hasil pemikirannya sendiri. Lalu dikatakan bahwa engkau itu Muhammad adalah orang gila. Jadi ingat ananda sekalian, orang kafir itu sungguh luar biasa. Menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran adalah hasil pemikirannya sendiri. Lalu dikatakanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang kafir itu orang gila. Itu ananda sekalian. Tapi tidak pernah Rasulullah itu oleh orang-orang kafir dikatakan kau orang miskin, kau orang tidak punya, tidak. Itu saja orang gila. Sungguh luar biasa orang kafir itu menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang yang gila karena Al-Quran itu adalah merupakan hasil pemikirannya sendiri. Lalu apa kata orang-orang kafir itu, ananda sekalian santri dan santriwati? Di samping mereka mengatakan itu adalah hasil pemikirannya, termasuk juga mengatakan adalah orang gila, lauma hala. Itu kata orang kafir. Lauma hala, mengapa tidak? Itu coba, mengapa tidak? Ta'tina bil malaikati. Datangkanlah, mengapa tidak mendatangkan kepada kami? Itu kata orang kafir. Bil malaikati, malaikat. Ya. In kunta minas shadiqin. Jika engkau itu tergolong orang-orang yang benar. La ilaha illallah, itu. Jadi mereka itu orang kafir minta supaya malaikatnya itu langsung turun kepada orang-orang kafir. Coba ingat ananda sekalian, malaikat itu yang wajib kita ketahui adalah 10. Ya, termasuk malaikat Munkar wa Nakir. Ya, yang menanyakan nanti di kuburan itu. Malaikat Rakib dan Atid yang mencatat kita, amal baik kita dan amal buruk kita. Ya, termasuk juga penjaga neraka, penjaga surga, Malik dan Ridwan. Ya, biasa ada cerita ananda sekalian. Itu malaikat Munkar wa Nakir katanya. Dia kan ada pertanyaan dari seseorang itu biasa ada, mau selamat dari pertanyaan Munkar wa Nakir. Ini orang tidak sembahyang. Tapi semua pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir itu dihafal. Bahwa man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kiblatuka, Ka'bah, ma Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dihafal itu, hafal mati anak-anak sekalian. Karena katanya kalau lolos dengan pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir di kubur nanti kita selamat. Tapi tidak sembahyang, coba. Tidak sembahyang ini. Walhasil ananda sekalian, mereka itu meninggal. Yang diandalkan adalah hafalan jawaban kepada malaikat Munkar wa Nakir. Ternyata ananda sekalian, mereka meninggal, ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab dengan hafalan soal yang sudah dijawab selama itu. Kenapa ananda sekalian? Sebenarnya itu tidak perlu kita hafal itu pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Yang penting kita satu adalah melaksanakan sholat. Karena semua pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir nanti di kuburan itu adalah dijawab dengan sholat. Sholat kita yang akan menjawab ananda sekalian. Kalau sholat kita bagus, maka jawaban kita nanti oleh malaikat Munkar wa Nakir akan lolos. Contoh, sumpama, marabbuka,
di dalam salat menjawab. Kalau kita takbir, Allahu Akbar, itu jawab oleh salat. Jadi pertanyaan malaikat mungkar tadi menanyakan, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Takbir. Bertakbir kita. Setiap kita melaksanakan salat, pasti bertakbir. Allahu Akbar. Tanya lagi malaikat mungkar wa nakir. Ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Ini di kuburan. Dijawab oleh salat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau kita berjamaah ma'muman lillahi ta'ala. Dijawab oleh salat kita. Tidak perlu kita menghafal pertanyaan mungkar wa nakir. Kita harus melaksanakan salat karena semua akan dijawab oleh salat. Kalau ditanya mal kitabuka, ditanya kitab. Dalam salat kita menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Tidak sah salat kita kalau tidak membaca ayat surah Al-Fatihah, Al-Quran. Itu. Coba Anda sekalian. Kalau ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, yang penting bagus kita punya salat, akan dijawab semuanya. Karena yang menjawab itu bukan hafalan, tetapi yang menjawab adalah salat kita. Makanya salat tidak boleh dirubah bacaannya. Jangan dirubah bacaannya salat menjadi bahasa Indonesia. Sumpama bertakbir, Allahu Akbar, itu kan bahasa Arab. Baru dirubah, Allah Maha Besar. Tidak bisa, Anda sekalian. Ya, karena di dalam salat itu bacaannya itu harus berbahasa Arab. Ya. Salat itu bisyara'ita mahsusatin, ada syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa salat kita berbahasa Bugis. Biasa itu ada faham, karena katanya kalau bacaan-bacaan salat itu kita paham, kita mengerti dengan bahasa kita, katanya banyak pahalanya. Oh tidak. Itu sepakat ulama bahwa kalau kita melaksanakan sholat itu harus menggunakan dengan bahasa Arab. Jadi sesuai dengan bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh dirubah dengan bahasa Indonesia. Ya, makanya sholat itu adalah bahasa Arab, nanti juga di surga bahasa itu adalah bahasa Arab. Biar kita bahasa Bugis di dunia, tapi kita sembahyang, nanti masuk surga bahasa Arab karena kita sembahyang. Nah, itulah hebatnya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mampu berbahasa Arab nanti di surga karena kita melaksanakan sholat pakai bahasa Arab. Coba Anda sekalian, santri dan santriwati, tidak enak kedengarannya kalau itu salat di bahasa Bugiskan atau di bahasa Indonesiakan. Dia bilang, kalau kita bertakbir Allahu Akbar, baru kita robah dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Itu tidak bagus kedengarannya, itu tidak bagus. Surah Al-Fatihah dirobah dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah saja dirubah dengan bahasa Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kan tidak bagus, tidak cocok, tidak pas. Makanya ulama kita itu sudah sepakat bahwa melaksanakan sholat itu tidak boleh di bahasa Indonesiakan. Tapi kalau mau berdoa, ya doa itu bisa ya berbahasa apa saja. Ya, kalau kita mau berdoa. Ya, itulah Anda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ya, kalau mau menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, itu harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Ya. Lauma ta'tina, mengapa tidak? Hala, mengapa tidak? Ta'tina, mendatangkan kepada kami, kata orang kafir,
bil malaikati, malaikat itu. In kunta minas shadiqin, jika engkau itu termasuk orang yang benar, kata orang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi qaulika annaka nabiyyun. Fi qaulika annaka nabiyyun, bahwa engkau mengatakan bahwa aku adalah nabi. Wa anna hadzal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an ini min indillah, datang dari Allah. Coba datangkan, kata orang kafir. Coba itu. Na'udzubillah min zalim. Ya, mereka orang kafir itu sungguh luar biasa pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ya oleh orang-orang kafir itu betul-betul awalnya ya sampai saat ini ananda sekalian. Ya, orang kafir itu masih banyak belum mendapatkan petunjuk. Tapi syukurnya ananda sekalian, belum ada cerita bahwa ulama itu masuk ya Kristen dan lain sebagainya. Nggak ada. Tapi kalau pendeta ya banyak ya masuk Islam. Ya karena kebenaran Islam itu sendiri yang dikaji ya melalui Al-Quran. Nah, sehingga ya belum ada ceritanya atau kisahnya ulama itu masuk Kristen. Tapi sudah banyak kita dengar ya para pendeta ya banyak orang Kristen itu yang masuk Islam. Tapi sebaliknya orang kita itu yang masuk Kristen itu adalah orang yang masih belum paham tentang ya Islam itu sendiri, ananda sekalian. Qala ta'ala, lalu berfirman Allah Ta'ala, ma tanazzalu, ya, ma tanazzalu fihi hasfu ihda at-ta'ini. Ma tanazzalu, tidak akan diturunkan malaikat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma tanazzalu fihi hasfu ihda at-ta'ain. Ya, terdapat salah satu yang dijatuhkan taknya. Bisa ma tatanazzalu, ya dijatuhkan satu sehingga ma tanazzalu. Ya, tidak diturunkan al malaikatu, para malaikat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, illa bil haqqi, melainkan akan diturunkan bil haqqi, dengan kebenaran. Apa maksudnya? Melainkan bil haqqi, dengan kebenaran, bil azab, membawa siksaan. Jadi malaikat itu nanti ananda sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung betul-betul bil azab, membawa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu, ya, wa ma kanu, ya, dan tidaklah malaikat itu diturunkan, ya, iza aihina nuzulul malaikati bil azab, ketika itu ya, tidaklah diturunkan malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala hina nuzulil malaikati bil azab, ketika itu turun para malaikat itu dengan membawa azab. Coba ananda sekalian di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu akan diturunkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa azab. Ya. Munzarina muakhirina. Ya. Dan tidak akan lagi memberikan penundaan. Jadi kalau Allah sudah membawa azab, tidak ada lagi penundaan. Itulah ananda sekalian. Ada pertanyaan, Fahrezi, apakah orang yang sering mengingat kematian termasuk orang yang bahagia? Orang yang mengingat kematian itu termasuk orang yang mempersiapkan dirinya, menyadari dirinya itu bahwa dia itu adalah orang yang betul-betul ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin insya Allah nanti ya di dunia saja dia akan mendapatkan kebahagiaan itu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama mengatakan tazakkaru bil maut, perbanyaklah ingat kepada mati. Terus, Assalamualaikum
Bagaimana dengan orang yang selalu berbuat dosa, namun selalu ditimpa kesulitan? Apakah itu azab atau ujian? Lalu saat dia benar-benar bertaubat, apakah dia tidak akan ditimpa dengan azab? Jadi orang itu, ananda sekalian di rumah, yang ditimpa kesulitan itu, ya kadang juga ujian kepada mereka. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditimpa dengan ujian itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa dengan kesulitan, itu adalah ujian dari Allah. Sabar atau tidak? Ya, sabar atau tidak? Lalu saat dia benar-benar bertaubat kepada Allah, apakah dia tidak akan ditimpa dengan azab? Tidak mungkin. Ya, Allah selalu akan menguji kepada kita. Selama kita itu hidup, ananda sekalian, selama kita ini hidup di dunia, tidak pernah terlepas dari ujian Allah. Siapapun itu akan selalu dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nurul Asmi Jamal. Assalamualaikum. Bagaimana caranya agar kita dapat tetap istiqamah? Ya, kita harus melatih diri. Orang yang istiqamah itu harus membiasakan. Ya, membiasakan kepada yang baik-baik. Yang insya Allah kalau kita selalu membiasakan kepada yang baik-baik, ya sedikit demi sedikit kita akan menjadi terbiasa. Ala bisa karena biasa. Nah itu. Nurul Azmi Jamal. Assalamualaikum. Bagaimana caranya agar kita dapat tetap istiqamah di jalan Allah pada zaman sekarang? Ya kita harus mampu ya menjadi orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang yang beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. At-talaffuzu bil lisan. Harus mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah at-tasdiqu bil qalbi. Meyakini terhadap diri kita, yakin bahwa kita ini adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-af'alu bil arkan, kita harus mampu menampakkan sikap yang baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan akan istiqamah melaksanakan apa saja yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Rijal. Assalamualaikum. Izin bertanya kepada apakah kita mendapatkan dosa apabila kita gagal menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ujian tersebut apakah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah cinta kepada kita? Ujian itu ananda sekalian, berhasil atau tidak, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian itu tidak pernah terlepas, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ya, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan ujian-ujian yang datang kepada kita. La tai'asu min ruhillah illal qaumul kafir. Jangan pernah kita putus asa terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang selalu putus asa itu adalah orang-orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Kita berdoa, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi ni'mahu kafi ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafadzal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.